Saya optimis sekali negara kita baik secara potensi, baik secara peluang, itu kita memiliki yang lebih daripada negara lain. Cuman tantangannya, kitanya sanggup apa tidak? Nah, Mampu atau tidak? Mungkin mampu kalau menurut saya. Nah, tinggal mau atau tidak. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di saluran udara yang cerdas menggerakkan ini. Kita sama-sama mengerti bahwa ada beragam persoalan, problem, dan juga di dalamnya ada potensi penyelesaian masalah itu sesungguhnya. Namun dikarenakan kita terlalu banyak mendapatkan informasi yang katakan negatif, sehingga sangat sedikit di antara kita yang dapat melihat celah-celah bagaimana kita keluar dari beragam persoalan dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kita tentu berharap ke depan Indonesia, terutama dengan isu bonus demografi, dapat menjadi negara yang kembali punya harkat dan martabat. Dan untuk berbicara tentang bagaimana membangun bangsa yang memiliki harkat dan martabat, telah hadir bersama saya Associate Expert dari Forum Zakat, yaitu Bapak Sigit Iko Sugondo. Assalamualaikum Bapak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat kalau saat pandemi ya. Alhamdulillah, amin. Bapak Sigit memang sejak kecil itu punya cita-cita untuk kemudian, atau jangan-jangan sudah terbayang dari kecil menjadi orang yang seperti sekarang ini kiprahnya? Iya, sedikit terbayang ya. Jadi saya kebetulan terlahir di desa. Terlahir di desa, saya 4 dari 6 bersaudara. Bapak saya penggerak desa sebetulnya. Beliau salah satu putra daerah pertama yang menjadi guru PNS ya. PNS. Putra daerah pertama yang menjadi guru pegawai negeri sipil gitu. Biasanya di kampung saya itu gurunya rata-rata tuh dari Jogja atau Sleman, dari Solo lah. Nah, saya lahir di Bumiayu, kemudian bapak saya tahun 85 kalau tidak salah ya, menjabat sebagai kepala desa. Nah, kepala desa, kemudian ada satu orang, ada 2 program. Pertama namanya program TKS Butsi, Tenaga Kerja Sukarela, yang dari berbagai macam daerah ke kampung kami, karena kampung kami tertinggal, beliau membangun berbagai macam sarana lah, sarana, terutama sarana infrastruktur waktu itu yang belum ada listrik, belum ada aspal gitu ya. Beliau pada datang ke situ, terutama di MCK ya, waktu itu. Tapi itu pemberdayaan masyarakat ya, gitu ya zaman dulu. Kemudian datang lagi berikutnya, desa kami ini masuk ke dalam program pembangunan desa, lomba desa gitu ya. Dan dalam perjalanannya alhamdulillah desa kami menang tingkat nasional. Ya, peran bapak dan peran ibu sebagai penggerak desa itu luar biasa. Disitulah kemudian saya terpacu di situ. Nah, dalam perjalanannya ada satu, kalau dulu namanya mantri ternak, mantri ternak, sebenarnya penyuluh peternakan gitu ya. Nah, fokusnya pada waktu itu adalah kesehatan ternak. Jadi banyaknya ayam-ayam kena tetelo. Nah, jadi dulu banyak kasus ayam tetelo tuh sekitar tahun 85, 86 gitu ya. 86 lah kira-kira itu. Nah, saya kebetulan sudah SMP waktu itu, diajak oleh mantri ini menemani dari kampung, dari rumah ke rumah setiap habis maghrib. Karena kalau siang kan ayamnya pada keluyuran gitu ya. Kalau malam kan kena buta ayam itu ya. Ayam kan kalau malam buta senja gitu. Jadi gampang ditangkapnya. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana menangani suntik ayam anti tetelo gitu. Dari sini. Jadi SMP udah belajar gitu. Dari situ kemudian kok banyak yang seneng, masyarakat banyak yang seneng. Kemudian dari situ saya banyak ketemu masyarakat, bapak saya kepala desa, ibu saya penggerak PKK gitu. Sayanya kemudian menemui masyarakat yang hanya tetelo. Dari situlah kemudian saya terpiculah saya pengen bagaimana memajukan desa saya kira-kira gitu. Nah, si mantri ternak ini membawakan saya setiap beliau pulang ke daerahnya gitu. Kemudian tinggal di kota Tegal sana. Nah, saya kemudian begitu pulang dibawain majalah Trubus. Jadi saya tanam-tanaman. majalah Trubus. Dan dari situlah saya terpacu
kok tertarik ya pertanian gitu. Sementara pertanian di sini kok kayak gini-gini aja, ayam begini-begini aja, peternak begini-begini aja gitu. Nah akhirnya saya berenam saudara, bapak saya pegawai kecil rendahan gitu ya, PNS rendahan, mencoba untuk sekolah semua deh sekolah. Zaman dulu tuh nyari kerjaan gampang, nggak usah lulus SD pergi ke Jakarta pasti dapat pekerjaan gitu ya. Nah kalau saya nggak boleh sama bapak saya, kalau kamu nggak lulus SD ke Jakarta paling banter jadi tukang buang benang katanya gitu, ganti garmen tukang buang benang katanya gitu bapak saya. Kenyataannya betul gitu. Nah akhirnya begitu seluruh kakak saya semuanya 3 orang itu semuanya ada yang kuliah di hukum ya, di ilmu hukum, ada kuliah di pendidikan bahasa Inggris gitu. Kakak saya yang nomor 3 itu belajar administrasi negara gitu. Masuknya di jurusan itu semua gitu. Nah giliran saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Gitu kata bapak saya. Semua udah SMA negeri semua nih. Zaman dulu kan kalau masuk negeri kan hebat ya. Kakak saya udah SMA negeri mana-mana gitu. Dan pasti nggak mungkin di kampung nggak ada sekolah dan harus keluar kota gitu. Kakak saya di Banyumas. 2 orang di Banyumas, kakak saya perempuan ada di Kota Brebes gitu. Nah kamu sekolah di mana? Saya dari kecil sudah milih, saya lulus SMP nih, saya mau masuk pertanian gitu. Masya Allah. Jadi di mana kan bapak saya itu orang kampung nggak tahu sekolah tuh di mana nggak tahu gitu. Nah dia nugasin lah kakak saya yang di Banyumas. Ini adikmu mau sekolah pertanian gitu. Ketemulah SMT Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian gitu. Nah dari situlah sudah, jadi dari awal saya sudah memilih jurusan itu. Jadi SMP sudah memilih. Terus ditanya sama kakak kelas saya waktu di ospek, zaman itu masih ada ospek ya, STM di ospek juga. Kapan kamu masuk sini? Saya pengen memajukan pertanian saya gitu, pertanian kampung saya. Terus kamu sekolah jurusan apa di sini? Jurusannya relevan, mekanisasi pertanian gitu. Jadi wah ini dari situ udah ketahuan gitu. Nah begitu pulang kampung kan heboh tuh orang di kampung. Mau Mas Iko itu sekarang sekolahnya pertanian. Semua kalau saya pulang kampung kan jauh ya, pulang kampung itu semua pada datang ke rumah itu nanya tentang pertanian. Sedangkan saya sekolahnya tuh mekanisasi pertanian. Jadi hanya teknologi pertanian, nggak ngomongin hama penyakit, nggak ngomongin budidaya, nggak ngomong gitu. Itu saya setengah mati waktu masih STM aja sudah begitu gitu. Tapi intinya bahwa dari awal sampai sekarang kemudian saya melanjutkan ke IPB, terus melanjutkan kuliah lanjutan gitu. Berhubungan dengan ekonomi pertanian, ekonomi pedesaan gitu. Pengalaman yang sangat dahsyat itu. Artinya baru sekolah menengah sudah jadi narasumber ini. Narasumber gitu. Karena dari SMP udah nyuntikin ayam itu. Nyuntikin luar biasa. Kalau kemudian ini kita hubungkan dengan realitas hari ini nih, Bapak Sigit, kaitan dengan pertanian dan minat anak-anak hari ini sebenarnya posisi pertanian di Indonesia ini terancam atau masih ada peluang untuk kemudian kita sama-sama kuatkan kembali. Karena Indonesia sempat jadi apa istilahnya itu macan Asia gitu ya. Seperti apa ini? Ya, kebetulan generasi saya lahir di antara ketika gencarnya kebijakan pembangunan pertanian. Gitu ya. STM pertanian, saya masuk IPB dan seterusnya itu dalam tanda kutip semua punya kebijakan arah sana. Jadi kalau keluar kuliah tuh nggak susah nyari kerja karena kita orang-orang pertanian. Bahkan semua sektor tuh nerima lah makanya begitu ya. Tetapi kemudian saat ini berbeda zaman gitu ya. Kayaknya sih pertanian tuh kalau sektornya bukan pilihan utama katanya. Ketika memilih pendidikan juga entah apa pilihan utama apa tidak gitu ya. Kemudian tapi peluang itu selalu ada. Peluang itu selalu ada. Tantangannya besar sekali. Jadi tantangan di sektor pertanian ini sebetulnya bukan hanya sekedar anak muda. Tapi memang bagaimana sektor ini menarik bagi anak muda. Jadi bisa jadi begini kalau kita berseloroh ya, sengsaranya para petani itu mungkin sudah terjadi sejak bapak kita dulu. Jadi orang kita suruh, kalau bisa kamu besok jadi pegawai aja, jadi tukang insinyur, jadi dokter, jangan jadi petani. Mau bapak ibumu aja yang sengsara kan gitu ya. Jadi betul lah dia kuliah tidak jadi petani. Tetapi saya berprinsip banyak petani yang sudah melahirkan anak-anaknya jadi sarjana, bahkan jadi gubernur BI gitu ya, bahkan Pak Harto jadi petani. Tapi
gubernur BI, presiden, sarjana, apakah sudah bisa melahirkan anaknya jadi petani? Ya, Nah, itu tantangannya. Ya, jadi kita tantanglah kepada kita semua ini, saya, Anda semua ini terlahir dari rahim para petani. Bisa nggak kita melahirkan petani atau setidaknya kita berpihak kepada petani? Peluang tuh pasti ada, gitu ya. Berarti masih ada ruang yang cukup terbuka. Terbuka. Dan jangan salah, produk pertanian itu tidak ada habisnya. Ya, artinya seiring dengan pertumbuhan penduduk, seiring juga meningkatlah komoditas pertanian gitu. Peluang pasar terlalu luas. Betul. Saya pernah suatu saat itu terpikir dan menulis bahwa sebenarnya negara ke depan yang akan menjadi adidaya itu bukan hanya yang punya industri senjata, tapi yang paling punya kemampuan memasok stok pangan itu. Bahkan dengan historis Indonesia pernah diterapkan politik tanam paksa oleh Belanda, nampaknya sangat mungkin kita menjadi lumbung pangan dunia ini, Indonesia ini. Ini peluangnya kira-kira bagaimana untuk misalnya lembaga zakat juga terlibat, kemudian generasi milenial juga, ada ya peluang kayak gitu. Nah ini, bagaimana nih pandangan? Pertama, kalau yang dibahas ini saya sangat optimis. Sangat optimis. Pertama, dari sumber daya. Ya. Sumber daya kita itu, Indonesia itu adalah the big biodiversity country, negara yang paling besar dalam keanekaragaman hayatinya. Ya. Kedua, secara geografis kita memang hanya memiliki 2 musim, kecuali musim durian dan musim rambutan, gitu ya. Musim hujan sama musim kemarau, yang artinya bahwa lama penyinaran matahari juga cukup, kemudian sumber air juga cukup, secara geografis seperti itu ya. Kemudian secara demografi, kita itu negara yang jumlah penduduknya semakin lama tumbuhnya besar, 1,25% per tahun. Kalau kira-kira itu ada 4,7 juta bayi lahir setiap tahun. Setiap tahun, luar biasa. Ya, coba itu kan setara dengan salah satu jumlah penduduk negara di Eropa. Artinya kalau kita bicara telur saja, berapa jumlah telur? Bicara beras, berapa jumlah beras? Kalau angka kelahiran sampai 4 jutaan. Apalagi kalau dipandang pakai paradigma pertanian, ibarat pohon kan harus ditanam semua ini. Itu peluang tuh di situ. Jadi antara kebutuhan, kemudian antara potensi ya sumber daya kita the big biodiversity country, negara yang begitu besar biodiversity-nya. Tapi kan ironisnya sekarang kok kita itu kok masih ada isu impor, kemudian tidak mandiri dan sebagainya. Nah, kembali kepada kedaulatan. Ada istilah di kita bukan cuma kedaulatan negara, tapi juga kedaulatan pangan. Artinya pangan itu harus bisa diproduksi oleh sendiri dengan seluruh input faktor yang kita miliki. Jangan sampai diproduksi tapi kita tergantung sama input faktor. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua juga tahan, kita punya konsep ketahanan. Jadi begitu kita nanam, punya manajemen lindung hasil. Jangan sampai petani kita itu sekarang ini menanam, tapi begitu belum panen sudah ditebaskan dulu. Jadi ya menanam, tapi yang dikonsumsi yang lain, boro-boro cadangan pangan. Ini juga penting. Nah, artinya bahwa saya yakin dengan kalau bahasan ini, saya optimis sekali negara kita, baik secara potensi, baik secara peluang, itu kita memiliki yang lebih daripada negara lain. Cuman tantangannya, kitanya sanggup apa tidak? Mampu atau tidak? Mungkin mampu kalau menurut saya. Kalau kemampuan, tidak bisa dipungkiri. Ahli kita banyak. Nah, tinggal mau atau tidak. Apa istilahnya? Political will ya? Iya, mau atau tidak kita ini. Iya, betul. Nah, political will ini kan selama ini kalau masuk ke ruang publik, itu identik dengan government gitu kan. Apakah juga sebenarnya kayak kita sebagai muzaki misalnya, lembaga zakat, kalau mau berperan itu kira-kira walaupun tidak seluruhnya ya, paling tidak dapat pelan-pelan mengurangi dan mewujudkan itu, seperti apa kira-kira langkah yang penting ditempuh ini? Pertama begini, pembangunan pertanian itu ada 4 subsistem. Subsistem yang pertama itu subsistem kebijakan. Nah, itu ranahnya pemerintah, ya, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Yang kedua, subsistem input faktor. Ada lahan, ada benih, ada pupuk, gitu. Dan kebanyakan saat ini subsistem ini dikuasai oleh industri. Bahkan sekelas lahan saja ini sudah bukan lagi kadang milik lahan petani. Ya, petani hanya menggarap sajalah. Tapi pemerintah juga punya namanya program reforma agraria dan perhutanan sosial, ya, RAPS gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi solusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah subsistem produksi. Inilah itu yang tadi secara sejarah
petani kita itu hanya ada pada subsisten produksi, dipaksa nanem, dipaksa beli dengan harga seadanya. Nah itu karakter itu masih sering terjadi di sini. Belum ada kesadaran ya. Ya itulah, jadi petani kita posisinya di situ. Mau masuk input faktor dikuasai sama industri, mau masuk produksi ya seadanya gitu ya, seadanya. Nah kemudian keempat adalah subsistem pasca produksi. Ini dari pengolahan sampai kepada distribusi dan konsumsi. Nah subsistem ini tentu tidak bisa sendirian. Regulasi sangat mendukung. Nah peran lembaga zakat, terutama lembaga sosial Islam ya, yang mengelola dana sosial, wakaf, kemudian zakat itu penting sekali. Misalkan contoh di input faktor, alih fungsi lahan pertanian itu diawali dari alih kepemilikan. Nah kalau bicara alih kepemilikan bisa dihentikan ketika ketemu wakaf, kan gitu ya. Nah wakaf ini bisa menghentikan alih kepemilikan, kemudian dimukoyatkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Itu sangat mungkin. Kemudian Nazir akan bekerjasama, bermitra dengan lembaga zakat yang menangani buruh keluarga miskin. Mantap. Petani buruh tani naiklah kelasnya menjadi petani penggarap. Yang digarap adalah lahan wakaf. Pembiayaannya dari wakaf produktif, pengembangannya dari zakat. Sehingga sebetulnya lembaga zakat, lembaga wakaf itu berperan dalam pengadaan ini gitu ya. Sampai pada penanganan pasca produksi panen. Pasca panen misalkan diperlukan mesin pengering, mesin rice milling unit. Itu bisa dibangun dari mana? Lahannya lahan wakaf, installment pabriknya itu bisa dari investasi wakaf produktif. Nah, konsumnya siapa? Konsumsinya berapa banyak pesantren kita? Lebih dari berapa belas ribu santri, ratusan ribu, mungkin lebih dari puluhan juta nih santri kita. Nah, itu sebenarnya konsumen kita. Jadi jangan sampai konsumen aktif muslim itu justru malah menjadi sasaran konsumen produk lain. Nah, itu kan tantangan kita. Nah, tadi pertanyaan, mampu nggak? Mampu. Mau nggak? Nah, itu pertanyaannya. Baik, luar biasa. Ini harusnya didengar oleh Menteri Menko Ekonomi ini, atau minimal Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu kan. Sehingga yang namanya pariwisata nggak harus laut, tapi juga desa-desa gitu kan, yang itu masyarakatnya dengan kultur budaya. Karena agrowisata itu juga mengundang wisatawan kan, dengan wisatawan datang kan menggerakkan sektor yang lain. Betul, luar biasa. Mudah-mudahan nih didengar oleh kedua menteri itu, sehingga ada perubahan. Nah, kita mau masuk ke sesi akhir yang kita berharap pemirsa kita dapat langsung mengambil insight yang dia punya energi untuk lakukan satu perubahan gitu. Nah, hari ini generasi muda itu sudah katakan mabuk digital, apa-apa digital gitu ya. Padahal sawah itu nggak bisa didigitalkan. Nah, makan nggak bisa virtual. Nah, makan juga tidak bisa virtual, betul. Nah, seberapapun banyak layanan antar jemput online, nah, kalau tidak ada yang jualan ini kan masalah. Nah, apa yang harus hadir di dalam kesadaran anak-anak muda Indonesia sehingga jangan sampai suatu saat terkejut gitu kan, punya uang, punya aplikasi, handphone bagus, tidak ada orang jualan karena beras tidak diproduksi. Nah, seperti apa ini pandangan Bapak Sigit? Menarik sekali nih pertanyaan ini, tantangan buat kita semuanya ya, terutama lembaga-lembaga zakat yang mendampingi para keluarga mustahik ya. Ini tantangan kita ke depan adalah milenial. Pertama begini, sebelum saya jawab ke arah sana, tapi saya pengen mengajak kepada kita bagaimana melihat perkembangan penanganan komoditas kopi. Kopi kita itu kan selama ini salah satu komoditas tanam paksa kopi. Betul. Ya, kalau kita bicara tanam paksa, kopi salah satu komoditas tanam paksa dan termasuk tanaman infiltrasi dari luar dipaksa ditanam di sini. Gitu ya, gampangannya begitu ya. Dan selama ini kopi terbaik itu akan pasti ke luar negeri. Dan kita itu malah tidak mendapatkan kualitas terbaik. Malah sampai dalam tanda kutip dia kampanye kopi luwak. Kopi luwak itu kan kopi kotoran luwak. Kenapa? Padahal orang lain nggak mau tuh beli yang begitu ya. Artinya bahwa sekarang sudah mulai berkembang gitu ya. Mungkin ada. Dulunya kan nggak mau. Sampai orang Minang daripada minum kotoran luwak mendingan kahwa kopi daunnya dibikin teh kopi gitu. Artinya bahwa yang terbaik diberikan kepada orang luar negeri. Sementara dalam negeri hanya cukup dengan makan sampah-sampahnya lah, sisa-sisanya gitu ya. Termasuk teh, termasuk kopi, coklat dan sebagainya. Nah, di kita lihat perkembangan terakhir tentang industri kopi di sini. Begitu masuknya industri kopi, kafe, kedai kopi di perkotaan yang dikelola oleh anak-anak muda, itu pasti anak muda sebagai pengelola kafe akan menjaga kualitas rasa dan cita kopinya. Mau nggak mau kan dia akan mengambil kopi terbaik.
ya nggak? Kalau dia sustain, pengen menjaga cita rasa, menjaga pelanggan, mau tidak mau dia harus membina kopinya di hulu. Betul, betul. Artinya dari masuk ke dunia ekonomi kreatif lewat halal food ya, dalam hal ini kedai kopi, si anak muda ini bisa juga mau tidak mau masuk ke hulunya, ke sektor pertanian di hulu, bukan cuma berdagang. Nah, ini juga menarik teman-teman semuanya. Nah, kita juga bisa lihat nih, misalkan contoh ya, kebetulan industri ayam unggas ini dikelola oleh industri besar, termasuk di hilir. Kita lihat betapa industri ayam goreng itu dikuasai oleh industri besar. Betul. Tapi kan bergeser juga, ada industri ayam-ayam yang kecil tapi juga masif gitu. Itu kan sebenarnya hilirisasi produk pertanian. Betul. Sebetulnya warteg, makan itu kan hilirisasi produk pertanian. Nah, bagaimana ini dikembangkan masuk sebagai sektor ekonomi kreatif. Kemudian anak muda masuk. Karena kebutuhan suplai pasokan yang bagus, maka mau tidak mau dia akan turun ke hulu. Mau tidak mau. Tukang ayam, supaya jaminan pasokannya bagus, dia harus punya binaan peternakan ayam. Betul. Kan begitu terus gitu ya. Jadi akan punya seperti itu. Kalau belajar dari kopi. Nah, tapi bagaimana supaya dalam tanda kutip ya, supaya simultan. Yang di hilir kita tata, yang di hulu kita tata. Nah, karena ini zamannya zaman teknologi, zamannya smartphone gitu ya, maka pendekatannya mesti dengan pendekatan teknologi. Betul. Ya, jadi kita mendekati ke sana dengan teknologi smart farming, teknologi precision agriculture, yang kemudian para petani-petani kita itu mengadopsi semua perkembangan teknologi. Anak muda yang punya tambak gitu ya, sambil jalan di kedai kopi dia bisa ngasih makan tambak udangnya dengan smartphone, gitu ya. Dia yang punya tanaman cabai hanya dengan setel handphone sudah bisa menyiram gitu. Nah, kemudian teknologi-teknologi budidaya yang membutuhkan asupan teknologi, rekayasa lingkungan tumbuh, rekayasa kelembapan, rekayasa nutrisi, itu semuanya berbasis teknologi. Nah, ini hanya bisa dikelola oleh anak muda yang punya basic agroteknologi yang baik. Gitu. Kalau mengharapkan kolonial kayak kita ini petani desa diajarin begitu, udahlah ya lambat lah. Jadi inilah kesempatan ya. Makanya selalu ada peluang itu. Betul. Gitu. Nah, tinggal teman-teman mau nggak nih kira-kira gitu. Tapi kalau membayangkan kayaknya nanti petani bisa jadi kayak rekreatif itu kerjanya. Oh iya, masuk ke industri kreatif, ekonomi kreatif. Makanya tadi nggak salah Menteri Ekonomi Kreatif akan turun ke dalam sektor pertanian. Karena itu masuk kedua industri ekonomi kreatif. Jadi belajar tentang bagaimana budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman hortikultur yang smart farming, yang precision agriculture, itu juga bisa jadi objek wisata. Betul, luar biasa. Gitu. Dahsyat. Terima kasih banyak Bapak Sigit atas waktunya. Pemirsa BMH TV, perbincangan yang penuh energi pada kesempatan kali ini, bahwa Indonesia di tengah isu digital tetap harus memiliki kekuatan di dalam rencana, program, bahkan pemantapan upaya-upaya mempertahankan apa yang menjadi khas bangsa Indonesia, yaitu pertanian. Belanda datang ke Indonesia pakai satu komoditi saja, kopi, itu sudah bisa menyelesaikan utang Belanda waktu itu. Apalagi kalau hari ini anak-anak muda kita dengan kekuatan teknologi, kemudian sawah yang tersedia dan beragam lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita mengkreasi beragam produk tanaman, buah-buahan, dan dikreasi menjadi makanan dan minuman. Ini sungguh akan memungkinkan Indonesia mengubah wajahnya di masa yang akan datang. Dan itu ada di tangan kita semua, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, baby boomer, dan apalagi ke depan. Yang penting, mari bangun pertanian Indonesia untuk membawa harkat dan martabat negeri ini menjadi negara yang seutuhnya dan sepenuhnya berdaulat di atas seluruh negara-negara di dunia. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Dukung konten kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.